Punya masalah sama jerawat yang nggak kelar-kelar? Rasanya frustrasi banget ya. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi, gimana kalau solusinya itu ternyata bukan dari obat-obatan kimia yang keras, tapi justru dari alam? Dan yang paling penting, ini semua didukung sama bukti-bukti ilmiah yang kuat. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa jerawat itu jadi masalah, terus kita lihat gimana kearifan kuno dari alam menjawabnya, kita intip sisi ilmiahnya, kita pahami cara kerjanya, sampai nanti gimana aplikasinya di dunia nyata dan masa depan perawatan kulit. Langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama, kita harus samakan persepsi dulu nih. Jerawat itu bukan cuma soal penampilan atau bintik merah di wajah. Dampaknya tuh bisa lebih dalam loh. Seringkali bisa ngaruh ke psikologis dan gimana kita bersosialisasi. Jadi ini masalah yang serius buat banyak orang. Biar kebayang segede apa salahnya, lihat deh angka ini. 85%. Menurut National Library of Medicine, sebanyak itu loh remaja yang kena acne vulgaris atau jerawat. Ini angka yang gede banget kan? Artinya, ini masalah yang sangat umum dan penting banget buat kita cari solusi yang efektif, tapi juga aman. Jadi, biang keroknya jerawat tuh apa sih? Sebenarnya ada 4 pemain utama. Pertama, bakteri jahat namanya P. acnes. Kedua, produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Ketiga, peradangan alias inflamasi. Dan keempat, pori-pori yang tersumbat. Nah, masalahnya, pengobatan yang biasa kita temui itu seringkali punya tantangan sendiri. Misalnya bakterinya jadi kebal sama antibiotik, atau ada efek samping yang nggak nyaman. Inilah yang bikin para ilmuwan puter otak cari alternatif lain. Dan disinilah kita beralih ke sesuatu yang menarik. Dari masalah modern, kita coba tengok ke solusi kuno. Percaya atau enggak, sejak ribuan tahun lalu manusia tuh udah ngandelin alam, terutama tanaman-tanaman herbal atau fitoterapi buat ngatasin masalah kulit. Yap, ini bukan tren baru. Di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara tempat kita tinggal, sejarah penggunaan herbal untuk kesehatan kulit itu panjang banget. Ini adalah kearifan yang turun-temurun, tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua itu ada dasar ilmiahnya atau cuma katanya-katanya? Jawabannya, tentu ada, dan ini bagian paling serunya. Sekarang, sains modern bisa membuktikan kenapa resep-resep kuno itu manjur. Kita nggak cuma bisa bilang, oh ini berhasil, tapi kita bisa tunjukin dengan jelas. Ini loh cara kerjanya, sampai ke tingkat sel dan molekul. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu bukti. Informasi yang akan kita bahas ini bukan sekedar klaim marketing ya, tapi beneran diambil dari sumber-sumber kredibel kayak jurnal ilmiah Molecules dan berbagai penelitian lain yang sudah diulas sama para ahli di bidangnya. Oke, kenalan dulu sama salah satu bintang kita hari ini. Caesalpinia sapan, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan nama kayu secang. Dulu mungkin orang tahu ini buat pewarna alami, tapi dalam pengobatan tradisional, kayu secang ini udah jadi jagoan buat meredakan peradangan dan melawan infeksi. Terus apa sih yang bikin kayu secang ini sakti banget? Jawabannya ada di dalam kandungannya. Ada senyawa-senyawa keren seperti brazilin, protosapanin A, dan sapanchalcon. Penelitian nunjukin kalau masing-masing senyawa ini punya tugas khusus. Ada yang jadi pemadam kebakaran buat peradangan, ada yang jadi pasukan khusus buat melawan bakteri. Lengkap banget. Dan ternyata kayu secang ini nggak sendirian. Sains juga udah membuktikan kehebatan tanaman-tanaman lain. Contohnya sambiloto yang terbukti ampuh sebagai antibakteri. Terus ada temulawak. Wah, ini sih udah nggak asing lagi ya. Dia jago banget buat anti-inflamasi. Ada juga pegagan yang punya antioksidan dan antibakteri kuat. Kelihatan kan polanya? Alam itu seakan menyediakan tim lengkap buat ngelawan jerawat. Oke, kita udah tahu tanaman-tanaman ini hebat. Tapi, gimana persisnya cara kerja mereka di dalam kulit kita? Yuk, kita bongkar mekanismenya lebih dalam. Jadi, pada dasarnya, ini adalah serangan dari dua sisi. Pertama, senyawa-senyawa aktif di dalam tanaman ini langsung menenangkan api peradangan di kulit kita. Caranya dengan memblokir jalur-jalur kimia yang jadi pemicu radang. Kedua, mereka juga secara langsung menyerang dan menghambat pertumbuhan si bakteri P. acnes. Jadi, biang keroknya diserang dari dua arah sekaligus. Komprehensif banget kan? Mau lihat bukti nyatanya? Coba lihat hasil studi ini. Di kelompok yang cuma dikasih krim placebo alias krim kosong, peradangannya parah. Nah, coba bandingkan sama kelompok yang dikasih krim ekstra kayu secang. Peradangannya turun drastis.
Bahkan yang lebih keren lagi, kepadatan kolagennya malah meningkat. Itu artinya kulitnya juga ikut diperbaiki. Kalau kita lihat lebih dalam lagi sampai ke tingkat gen, datanya lebih menakjubkan. Gen-gen yang ibaratnya jadi tombol buat menyalakan peradangan, seperti TNF-alpha dan kawan-kawannya itu, ekspresinya menurun tajam. Ini bukti yang sangat kuat kalau ekstrak kayu secang ini benar-benar mematikan peradangan langsung dari akarnya. Oke, penelitian di lab keren banget. Tapi pertanyaan terpentingnya, terus gimana caranya semua penemuan ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang kita bahas aplikasinya. Tujuan akhir para ilmuwan ini sebetulnya simpel, bukan supaya kita repot-repot merebus tanaman sendiri di rumah, tapi untuk memformulasikan ekstrak-ekstrak super ini ke dalam bentuk yang praktis, aman, dan tentunya efektif. Ya, contohnya seperti krim atau gel yang gampang banget kita pakai setiap hari. Jadi, kesimpulannya buat Anda apa? Gini, bahan-bahan alami kayak ekstrak sambiloto dan temulawak itu sekarang bukan lagi sekedar resep nenek moyang. Keampuhannya udah dibuktikan secara ilmiah. Mereka bekerja langsung ke akar masalah jerawat, yaitu peradangan dan bakteri, menjadikannya alternatif alami yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda cari contoh nyata gimana sains ini diaplikasikan, salah satunya bisa dilihat di produk seperti Dermaclean dari Naturafit. Produk ini diformulasikan dengan memanfaatkan kekuatan bahan-bahan herbal yang sudah teruji seperti sambiloto dan temulawak untuk langsung menargetkan masalah jerawat. Ini adalah contoh konkret dari perkawinan antara sains modern dan kekayaan alam. Nah, pada akhirnya, semua pembahasan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan besar tentang kemana arah perawatan kulit di masa depan. Ini bukan lagi soal kita harus milih antara alami atau ilmiah. Masa depan yang sesungguhnya itu ada di sinergi antara keduanya. Kita ambil kearifan tradisional yang sudah teruji ratusan tahun, lalu kita validasi dengan metode ilmiah yang ketat untuk memahami, memurnikan, dan mengoptimalkan kekuatannya. Percampuran inilah yang akan menciptakan solusi-solusi paling ampuh. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Jangan-jangan terobosan besar berikutnya untuk kesehatan kulit kita itu bukan datang dari laboratorium canggih, tapi justru dari hutan, dari akar, daun, dan kayu yang udah ada di sekitar kita selama ini? Kalau melihat bukti-bukti ilmiahnya, jawabannya kemungkinannya sangat besar.